Anda ceraikan istri, terus nikah lagi sama ini cerai, ganti-ganti. Boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh, Boleh. Bidadari yang dia maksud itu adalah perempuan cantik kan? Bahkan ada yang mengatakan katanya nanti di surga itu kerjaan dia katanya memecahkan keperawanan. Shalom semuanya, selamat datang kembali di channel Yata Official. Kita kembali lagi untuk mereaction video TikTok. Jadi semoga kalian tidak bosan-bosan ya nonton channel saya dengan konten kita reaction video-video TikTok dan juga beragam video-video dari media sosial lainnya. Jadi kita reaction secara random kali ini. Nanti kalian bisa memberikan komentar-komentar kalian sesuai dengan konteks video yang kita reaction bersama-sama. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Bidadari yang dia maksud itu adalah perempuan cantik kan? Bahkan ada yang mengatakan katanya nanti di surga itu kerjaan dia katanya memecahkan keperawanan. Ini barang suci yang bernama surga saja dikotori oleh pikiran-pikiran tentang itu. Mengerikan nggak? Dan lucunya kepercayaan bodong seperti ini banyak yang percaya. Ayat itu ada, yes, ada, saya baca. Tetapi pemahamannya tidak begitu. Akan disediakan 72, bahkan bidadarinya 72. Buat siapa bidadari? Sudah dia tidak kebagian bidadari di surga. Katanya penghuni neraka juga kebagian, sebagian banyak perempuan. Ini apa-apaan. Tetapi yang bodong-bodong ini kan sebenarnya laku untuk nakut-nakutin. Dibikinlah ya macam-macam fatwa supaya nurut. Siapa yang mengizinkan suaminya poligami dijamin gak dihisap masuk surga. Wah sudah. Karena memang pikirannya itu yang sudah jadi makanan. Makanya orang bodoh makanan orang pinter makanannya orang licik makannya orang jahat. Jangan masuk dari 4 kelompok itu, masuklah jadi orang beruntung. Kalau memang surga itu suci ya kenapa harus memikirkan hal-hal yang demikian? Kita next. Anda ceraikan istri, terus nikah lagi sama ini cerai, ganti-ganti. Boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh, Boleh. Boleh. Ayam, sekarang saya tanya, ayam boleh nggak? Besok kawin sama ini, besok kawin sama itu, boleh nggak ayam? Ya sesuai kehidupan ayam lah. Iya, makanya itu. Nah, sekarang Bang. Sekarang begini, sebentar Bang. Nah, daripada Bang, di dalam Kristen Bang, di dalam Kristen itu pernikahan itu sangat sakral Bang, nggak boleh main-main. Makanya sebelum nikah itu ada yang namanya pranikah, nggak main-main Bang di Kristen itu. Ada yang namanya Emang Islam nggak ada step-step. pranikah? Bagaimana? Emang Islam nggak ada pranikah? Mana ada? Kalau kata Abdul Somad bilang pernikahan itu ada ijab, ada qabul, sah. Nah, Mana ada pranikah, orang bebas. Bahkan Bang, kalau abang pergi ke puncak Bogor, udah, istri di rumah, taruh abang istri di Medan, abang pergi ke puncak Bogor dalam waktu sebulan, ya kan? Menurut ajaran agama Islam, dengan duit yang kamu miliki, Anda bisa cari istri. Dengan duit yang Anda miliki, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Dihalalkan bagimu mencari istri-istri dengan duit yang kamu miliki. Jadi abang bisa nikah di puncak Bogor, nikah 4 hari. Saya berikan kamu mahar 10 juta, nikah kamu dengan kamu selama 4 hari. Ada itu namanya kawin kontrak namanya. Ya kalau ajarannya emang begitu ya mau gimana lagi ya, sudah ajarannya. Dan pemimpin-pemimpin agamanya juga sering menyuarakan hal yang demikian. Oke, kita next.
Saya heran aja kenapa masih ada logo Aqua di atas kabin itu ya, ditutupnya kabin masih ada logo Aqua. Bukannya itu mereka boykot ya. Oke, kita next. Parah ya kalau begitu ya, berebut makanan. Kita next. Akhirnya dia jadi orang percaya dan ini Katolik kayaknya. Oke, kita next pada video berikutnya. Ada jangan, ini mengandung babi. Hah? Coba Mami cek. Iya. Oh, tapi ini ada halalnya. Tapi ini katanya mengandung babi. Tapi ada halalnya, lihat nih. Jadi beli apa jangan ya? Jangan. Tapi kok bisa ada halalnya ya? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah beli. Gimana menurut kalian teman-teman? Kalau seandainya ada kandungan babi tapi ditulis halal, apakah itu halal atau enggak? Silakan berikan komentar kalian. Yang kedua, untuk produk ini tadi logonya itu kayak berbeda dengan logo halal biasanya. Coba kalian memberikan komentar kalian. Kita next. Borobudur adalah candi Islam. Nah, ini dia gambarkan orang ini sedang pergi ke penghulu. Kalau penghulu kita mau menikah katanya. Ya. Dia calon istrinya. Ya kan laki-laki kan nggak ada dadanya kan, ini wanita kan. Sampai di sini dia bilang, "Boleh, saya sudah menikah nih." Dia udah pegang istrinya, lihat. Artinya umat ini real ada dulu. Dia mau bilang begitu aja. Kalau nggak ada relief ini kita kan nggak tahu ada nggak manusia yang seperti ini. Kok tiba-tiba berubah ya asal muasalnya? Oke, kita next. Ustadz Khalid Basalamah bilang Muslim nggak boleh datang ke pernikahan tetangga, saudara, kerabat beragama Kristen di gereja. Terkesan mengada-ada sih, tapi itu disampaikan Ustadz Khalid di video yang sekarang menyebar di TikTok. Di video itu ada jemaah yang cerita kalau ayahnya baru mu'alaf, tapi keluarganya masih banyak yang non-Muslim. Nah, jemaah itu tanya gimana hukumnya kalau dia mau datang ke pernikahan keluarganya yang diadakan di gereja. Tanpa berpikir panjang, Ustadz Khalid langsung tegesin kalau itu nggak boleh dan sangat dilarang. Ustadz Khalid lantas mengkorelasikan acara pernikahan dengan ritual keagamaan. Pernikahan itu ritual ya, ibadah, tambah lagi diadakan di gereja, tambah nggak boleh, ucap Ustadz Khalid. Ustadz Khalid lalu menyuruh jemaahnya agar memberitahu sang ayah soal larangan ini. Ustadz Khalid lalu jelasin lagi, Islam memperbolehkan berhubungan dengan non-Islam asalkan tidak mendukung ibadah mereka. Misalnya kayak silaturahmi ke rumahnya dan menjenguk mereka saat sakit. Duh, kasihan banget ya si ayah dari jemaah tadi. Bayangin, Anda baru masuk Islam, masih beradaptasi, terus tiba-tiba dikasih batasan yang bikin Anda harus menjauh dari keluarga Anda sendiri. Padahal mereka nggak jahat, nggak ngusir, dan nggak memerangi Anda karena agama. Mereka tetap keluarga, cuma ya mereka beda keyakinan aja. Padahal Islam kan datang buat jadi rahmat buat semesta alam, bukan jadi tembok pemisah antara manusia. Kalau kita kutip surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kalau Islam gak menyuruh kita membatasi diri dan memerangi non-muslim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Bunyi terjemahan ayat itu. Artinya selama mereka gak memusuhi kita, kita justru dianjurkan buat tetap berbuat baik dan adil. Jadi kalau keluarga kita masih Kristen atau Hindu atau apapun, tapi mereka tetap sayang, gak pernah maksa pindah agama, masa kita harus menjauh dari mereka? Baik lagi soal nikahan di gereja. Datang ke acara pernikahan
pernikahan bukan berarti ikut beribadah. Kita datang sebagai bentuk penghormatan, silaturahmi, atau sekedar hadir sebagai keluarga. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Fikih Minoritas Muslim bilang kalau Muslim boleh hadir di acara keagamaan non-Muslim. Dengan catatan kita nggak tergabung atau ikut dalam ritualnya. Nggak cuma teori, ada juga loh tokoh agama yang secara terbuka tampakin diri hadir di pernikahan non-Muslim. Ini yang dilakuin Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, ulama muda yang pendekatannya santai ala generasi muda dan penuh toleransi dalam berdakwah. Dia hadir di pernikahan publik figur Fior dan Vincent pada 7 Desember lalu. Sikap kayak Habib Ja'far ini bisa jadi jembatan sosial yang baik. Kita butuh lebih banyak contoh kayak gitu. Islam yang damai, santun, tapi tetap berprinsip. Islam bukan agama yang nyuruh kita nutup diri dari masyarakat. Justru kita diajarin buat jadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan sampai karena pemahaman yang sempit kita malah jadi kaum yang eksklusif, nyebarin rasa takut dan memutus hubungan sama keluarga sendiri. Yuk mulai belajar agama dengan lebih dalam dari berbagai sumber yang adil dan seimbang. Wah, kalau menurut saya sih soal datang ke gereja sebenarnya sih nggak apa-apa. Tapi ya kalau mereka di agama mereka bilang boleh ya kembali lagi nggak tahu lah. Tapi menurut saya secara pribadi boleh, karena saya pernah menanggapi sebelumnya di video-video saya di video short. Bagi saya itu boleh dan orang Kristen juga nggak apa-apa dan tidak juga disuruh berubah imannya gitu. Tapi kalau dianggap haram ya nggak tahu lagi lah. Silakan kalian berkomentar di kolom komentar ini. Kita next. Haleluya. Haleluya. Tanpa kasih Yesus. 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 Datang kadrun ya. Kadrun ngamuk-ngamuk. Rame nanti. Pelayanan rame ya. Kadrun ngamuk. Oh. Haleluya. Haleluya. Bapak nggak senang, lapor banyak hukum di sana. Ya, negara kita negara hukum, lapor. Oke ya? Senang lapor aja. Jangan kau begitu-begitu. Gua mau ngelapor. Lapor aja. Gua mau ngelapor. Gua pergi ngeledekin aja. Ya gua senang ngeledekinnya. Itu namanya kok mengganggu. Dia mengganggu memang. Haleluya. 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 Itu tadi gambar kadrun rokok dia ngamuk. Dia kalau Udah tahu lo nih. Gua lu semua. kalau dia dengar Ya udahlah, kalau terganggu kenapa harus pergi ganggu mereka? Pergi laporkan dia di sana kan gitu aja. Udah dia bilang kan pergi laporkan, gak usah ganggu kami di sini. Justru dia yang mengganggu loh, bukan mereka yang mengganggu dia. Kita next. Bapak Joko Widodo dikecam sama Muslim Indonesia karena berdoa di depan jenazah Paus Prancis atau Pope Prancis. Gue udah lama banget gak ngontenin Pak Jokowi lagi ya, dan sekarang gue mau ngontenin beliau lagi. Karena ini berita kayaknya udah minggu lalu gitu ya, cuman gue baru baca lagi aja gitu beritanya. Dan pas gue baca beritanya tuh gue bener-bener kayak, gimana Indonesia mau maju, yang dibahas itu selalu agama, akhirnya blunder sendiri. Pertanyaan gue adalah, Muslim Indonesia mengecam ya, Muslim yang mana yang dimaksud? Lingkungan gue banyak banget orang Muslim. Di rumah gue yang tinggal banyak banget orang Muslim. Gak ada yang ngecam Bapak Jokowi tuh, gak ada. Muslim yang mana yang lu maksud? Lagi pula salahnya di mana kalau Pak Jokowi ngedoain jenazahnya Pope Francis? Salahnya di mana? Namanya berdoa. Katanya agama Islam, agama Muslim, agama yang cinta damai. Tapi kok media-media yang kayak gini-gini nih ya, yang bilang Muslim mengecam apa segala macam, itu jadi bikin jelek Muslim loh. Padahal bukan Muslimnya yang salah, tapi orang-orangnya gitu loh yang bermasalah dengan akal pikiran dan akal sehatnya gitu. Bukan agamanya yang salah. Apa salahnya orang Muslim mendoakan orang Katolik? Salahnya di mana? Orang Katolik kalau meninggoy ya didoain pakai cara lu masing-masing. Kalau lu Buddha ya lu doain pakai cara Buddha. Kalau lu Islam ya lu doain pakai cara Islam. Salahnya di mana? Lu gak usah deh ngurusin surga neraka orang. Surga neraka itu bukan urusan lu. Surga belum tentu jadi tempat lu. Neraka juga belum tentu jadi neraka gue. Jangan jadi orang sok paling bener deh ngurusin surga neraka orang. Jangan begitu, Neng, Bang, Pak, Bu. Masa sih berdoa aja dikecam? Bingung gue sama Indonesia sama Konoha. Gue bingung sama orang-orangnya. Begini amat, gue tinggal di Indonesia. Yang salah bukan Indonesia nih, otak-otak ininya, apa SDM-SDM-nya nih susah banget. Kata gue kayaknya itu netizen yang ngomong-ngomong begitu bukan mengecam gara-gara mendoakan deh, tapi gara-gara yang berdoa itu Pak Jokowi kan. Coba kalau yang doa Abah, disanjung nggak? Tapi tetap aja aneh ya, Pak Jokowi berdoa dihujat. Berdoa dihujat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jika dia bukan saudaramu dalam agama, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan.
Untuk para pembenci Bapak Joko Widodo ya, apapun yang Bapak Jokowi lakukan di mata para pembenci itu akan tetap salah. Entah sampai kapan. Apapun hal yang benar akan selalu salah. Itu kalian-kalian yang pada bikin media-media begini, tulisan apa, Muslim Indonesia mengecam segala macam itu pada kenapa sih? Emang menurut lu dengan Bapak Jokowi mendoakan jenazah Paus Francis terus Pak Jokowi langsung jadi murtad gitu, langsung jadi pindah agama gitu? Enggak kan? Itulah yang ngebuat Indonesia ini gak maju-maju. SDM-nya aja merangkak begini, SDM-nya aja jongkok kayak gini. Gimana Indonesia mau maju? Besok-besok ya kalau mau bikin narasi berita yang begini-begini, jangan dibawa-bawa Muslim Indonesia. Kayak kesannya tuh seluruh umat Muslim di Indonesia itu mengecam gitu. Jangan kayak gitu kalau buat narasi berita. Bilang aja gitu langsung. Saya misalkan ya, saya Jessica Felicia beragama Muslim mengecam Bapak Jokowi gitu. Contohnya gitu. Jangan lu sama ratain Muslim Indonesia gitu. Gak gitu narasinya, gak gitu. Masa perlu diajarin sih? Kalau lu mau viral, lu mau tenar, lu mau jadi jurnalis hebat, lu mau jadi apapun itu, lu mau beritanya naik dan segala macam, nggak gitu caranya. Itu namanya lu mau ngadu domba orang. Itu namanya lu ngadu domba, apalagi ini yang lu bawa-bawa agama Muslim Indonesia. Lu bawa-bawa tuh agama, lu adu domba tuh antar umat beragama, lu adu tuh antar umat manusia. Nggak boleh begitu, itu namanya adu domba, itu kambing hitamin orang namanya. Memang benar sih sebenarnya ini hanya oknum, tapi di sisi lain juga oknum ini terlalu banyak karena mereka bilang oh itu nggak benar, oh itu nggak boleh dan sebagainya. Dan ya kita nggak tahu ya sebenarnya dari ajaran Islam itu seperti apa ya tentang mendoakan orang lain yang beragama orang lain. Tapi kalau kita di orang Kristen pasti kalau hari Minggu itu ya didoakan. Contohnya kalau ini ya didoakan pemimpin-pemimpin, kemudian itu kan nggak beragama Kristen. Kemudian kalau ada kemarin di zaman puasa, di masa-masa puasa ya di Katolik, ada juga gereja Protestan yang lainnya mendoakan juga kok supaya teman-teman yang tidak seiman mereka bisa menjalani puasa mereka dengan baik dan dengan doa-doanya yang ada lah. Pernah juga kita nonton itu di live streaming gereja tertentu ada, tapi kembali pada ajaran agama masing-masing. Saya nggak tahu apakah memang ini sesuai ajaran atau enggak. Kalau sesuai ajaran berarti itu berdasarkan agamanya. Tapi kalau nggak sesuai ajaran hanya karena oknum ya udahlah, jangan sampai oknum itu seperti yang dibilang kakak ini tadi itu menjadi adu domba antara umat beragama. Dan ya oknum-oknum ini jangan terlalu banyak lah, semakin banyak. Soalnya kalau oknum terlalu banyak ya itu juga menjerumus mempermalukan nama suatu agama atau institusi tertentu. Kalau hanya masih oknum tapi banyak kayak ininya, mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain jadi beredar terus. Hal yang sama juga kan seperti yang membaring gereja, menghina dan sebagainya lah. Katanya sih oknum, tapi kan kita nggak tahu kenapa sampai muncul atau timbul pemikiran oknum itu. Nah itu perlu ditelusuri lagi siapa yang ngajarin. Memang saya tahu sih bahwa dari agama itu mungkin nggak semua salah, tapi ya kembali lagi perlu ditelusuri sumber-sumber mereka itu kenapa. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka silakan beri like kalian. Kalau kalian juga mau memberikan komentar silakan berkomentar sesuai dengan konteks video yang kita reaction kali ini. Jangan bosan-bosan untuk nonton video-video dari saya. Silakan nyalakan lonceng bagi yang belum. Bagi yang belum subscribe silakan juga subscribe channel ini. Ya kalau ada saran dari kalian silakan berikan di kolom komentar apa yang harus diperbaiki di channel ini, apa juga yang perlu kita reaction di video-video berikutnya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.